Di tengah kegamangan, aku putuskan untuk melanjutkan berjualan. Dari pintu ke pintu, kutawarkan dagangan sembari berjalan kaki. Namun bukan hanya Bu Sinta saja yang membeli dengan menagih hutang. Ada lagi beberapa tetangga melakukan hal yang sama. "Nin, masukin ke hutang kamu ya. Nin, bayar pakai hutangmu ya." Kalimat itu yang sering aku dengar dari mulut tetangga. Seakan jualanku menjadi uji mumpung mereka dalam menagih hutang. Hingga separuh perjalanan, daganganku hampir habis semua. Namun uang yang kudapat hanya sekitar 30.000. Padahal jika semua membayar, keuntunganku hari ini hampir melebihi modal yang aku belanjakan. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Rasanya lelah tubuh ini tak sebanding dengan apa yang aku dapatkan. Jika tahu ujungnya seperti ini, pasti tak akan kuambil keputusan untuk berjualan. Sampai di rumah, kulihat Bu Inggit tengah duduk di kursi teras rumahku. Ia salah satu tetangga di sekitar sini. "Sudah selesai jualannya?" tanyanya. "Iya Bu, Ibu nunggu saya?" "Iya Nak, saya sengaja datang pagi-pagi. Tapi anak-anak kamu bilang lagi keliling berjualan. Syukur ya sekarang kamu bisa usaha lagi." Aku menghampiri Bu Inggit, kemudian duduk di sampingnya. Perasaanku tak enak karena tak biasanya ia bertandang ke rumahku jika tidak ada alasan yang mendesak. "Maaf ya Bu, kalau mungkin kamu sudah tahu maksud kedatangan saya kemari, Nin. Ini sudah 5 bulan. Saya mau meminta hak saya. Maaf sekali, tapi Ibu sedang membutuhkan uang itu. Suami saya lagi sakit. Sekarang sedang dirawat di rumah sakit." Persendianku seketika lemas. Raut wajah Bu Inggit nampak sekali penuh beban. Aku tahu umurnya memang sudah sepuh. Ia tak memiliki anak, hanya hidup berdua saja dengan suaminya. Benar, perkiraanku, jika tidak ada alasan mendesak, dia tak mungkin datang menagih. "Tolong diusahain ya Nak, saya butuh 500.000 saja. Sisanya saya anggap lunas, asalkan hari ini uang itu ada." Nafasku tercekat, bahkan suaraku seakan tak bisa keluar. Bagaimana ini? Apa yang bisa aku berikan? Sedangkan uangku saja hanya ada 60.000. "Nin, tolong ya." Isak tangis keluar dari bibir Bu Inggit, membuat hatiku sangat perih dan nyeri. "Iya Bu, nanti Nina usahakan. Mohon doanya ya Bu, semoga suami juga lekas pulih." "Baik Nina, kalau begitu Ibu pamit. Sekali lagi terima kasih." Harusnya aku yang mengucapkan itu kepada Bu Inggit. Ia salah satu tetangga yang selalu membuka tangannya lebar kala aku sedang kesusahan. Lantas hari ini aku tak mungkin membiarkannya.
Aku menatap tubuh renta itu keluar dari pekarangan rumah. Sesekali Bu Inggit menoleh dan tersenyum samar. Tak kuasa menahan sesak. Aku pun beranjak untuk masuk ke dalam rumah. Saat ini, aku hanya ingin mengunci diri di dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Mama sudah pulang? Mama mau nggak? Ini banyak jajanan. Aku terkejut dengan pemandangan di dalam rumah. Kulihat Intan menyodorkan satu kaleng wafer coklat. Tak jauh darinya, Najla pun tengah sibuk bermain dengan boneka baru. Ini dari siapa, Nak? Kenapa banyak sekali jajanan? Lalu boneka baru itu siapa yang beliin? Apa ayah sudah pulang? Cecarku penasaran. Intan mendekat dan menarik ujung dasterku. Sini, kakak bisikin. Aku menurut dan mendekatkan diri. Gadis kecil itu kemudian membisikkan sesuatu tepat di telingaku yang nyaris membuat aku limbung. Om, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, Ma. Janji, soalnya kalau aku bisa jaga rahasia, Om itu bakal datang lagi bawa jajanan yang banyak. Ya Tuhan, apa mungkin laki-laki itu datang kemari dan semua ini adalah pemberiannya? Kakak, jagain Adi di rumah ya. Kunci pintu dari dalam. Jangan buka pintu selain mama dan ayah datang, termasuk Om. Intan mengangguk. Secepatnya aku harus menemui laki-laki itu. Sejauh ini perlakuannya memang di luar dugaan. Mungkin Tuhan memberikan pertolongan melalui dia. Sebelum ke rumahnya, aku sempatkan untuk membersihkan diri. Setidaknya penampilanku tak seburuk kemarin. Di depan rumah bercat biru ini, aku berdiri. Apapun yang akan terjadi, aku sudah bertekad bulat untuk meminta bantuan kepada laki-laki itu. Sekalipun harus menggadaikan harga diri. Tok tok tok. Ku ketuk pintu pelan, namun ternyata pintu tersebut langsung terbuka begitu saja. Mungkin si pemilik rumah memang tak menutupnya rapat, sehingga hanya dengan mengetuknya saja bisa langsung terbuka. Permisi, ucapku. Aku melongokkan kepala ke dalam, mencari keberadaan si pemilik rumah. Namun tak ada siapapun di ruangan tamu tersebut. Hanya terdengar suara televisi dari ruangan selanjutnya. Permisi, kali ini dengan suara agak tinggi. Masih tak ada jawaban. Hingga pendengaranku menangkap suara aneh dari dalam rumah. Suara yang terdengar seperti desani itu membuatku hampir mengurungkan langkah. Masuk. Tiba-tiba ada yang menyahut. Laki-laki itu ternyata ada di dalam rumah. Suaranya terdengar dari ruangan selantunya. Namun aktivitas apa yang saat ini dia lakukan dengan suara aneh itu? Bingung. Antara menunggu dia menyambut kedatanganku atau memang aku harus masuk ke dalam rumahnya. Hari semakin siang,
Aku sudah membuang waktu terlalu banyak dengan berdiri di ambang pintu. Tujuanku datang kemari hanyalah untuk Bu Inggit. Akhirnya kuputuskan melangkah ke dalam rumah. Pelan tapi pasti aku memasuki rumah laki-laki itu. Suasananya begitu nyaman. Ubin granit miliknya begitu dingin di telapak kaki. Aroma ciri khas pengharum ruangannya begitu menenangkan, membuatku sesekali memejamkan mata tatkala menghirupnya. Berjalan lebih dalam, aku menapaki ruangan yang cukup gelap. Hanya ada sinar dari televisi yang menyala dan aku menjerit seraya membalikkan badan kemudian menutup wajah dengan kedua tangan. Sadar akan sesuatu yang janggal aku lihat di hadapanku. Maaf, permisi. Kuputuskan untuk keluar dan mengurungkan niat untuk menemuinya. Bisa-bisanya laki-laki itu sedang sibuk di atas sofa depan layar televisi, tentunya sambil nonton film yang menjijikan. "Tunggu!" teriaknya. Entah kenapa tubuhku langsung diam membatu. Pendengaranku menangkap jelas suara laki-laki itu yang tengah mengerang nikmat. Serba salah jadinya. Akan tetapi ingatanku kepada Bu Inggit membuatku memilih diam dan menunggu hingga ia menyelesaikan aktivitasnya. "Kau terlambat 30 menit. Jadinya aku bermain sendiri. Aku tahu kau pasti kesini. Maaf, saya mengganggu." "Jelas tidak lah, malah aku memang sedang nunggu kamu. Gimana hari ini? Jualannya laris?" Kali ini aku menoleh ke arahnya. Ia sudah mengenakan kembali kaosnya. Televisi pun sudah beralih siaran. Laki-laki itu berjalan ke arah jendela, kemudian menyingkap gordingnya sehingga aku bisa melihat jelas penampilan laki-laki itu. Aku menghela nafas, setidaknya sudah terlepas dari situasi yang membuatku canggung. Tetesan keringat terlihat membasahi wajahnya. Bahkan deru nafasnya masih terdengar tak beraturan. Beberapa menit lamanya kami saling hingga akhirnya aku memberanikan diri untuk memulai perbincangan. "Hei, kau belum jawab pertanyaanku. Soal jualan, lumayan lah." Ia berdecih geli. "Tapi saya butuh uang dan pekerjaan. Bisakah kamu menolongku?" "Dengan senang hati. Apa yang bisa kubantu?" Ia membenahi posisi duduk, sedikit menyondongkan tubuhnya ke arahku. "Bisa saya bekerja di sini?" "Kerja? Di sini? Apa kemampuan kamu?" "Saya bisa mengerjakan segala pekerjaan rumah, memasak." "Bercinta?" "Itu di luar kemampuan saya. Maaf." "Jelas kau ahli. Jika tidak, Intan dan Najla tak mungkin lahir di dunia ini, ya kan?" Kali ini aku diam tak menjawab. Ia berjalan mendekatiku.
Bersamaan dengan itu, aku pun berangsur mundur hingga tubuhku membentur tembok. "Kamu takut?" tanyanya. Ia terus saja mendekat hingga kedua tangannya mengunci tubuhku. "Sudah kubilang, aku tak membutuhkan seorang pekerja. Lihatlah rumahku. Apa yang mau kau benahi?" Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling. Benar saja, rumah ini tertata rapi dan bersih. Untuk seukuran laki-laki, ia memang tergolong apik. "Berapa hutangmu?" Ia menatapku lekat. "Terlalu banyak, bahkan semakin bertambah," jawabku dengan dada yang bergemuruh hebat. Sungguh berada sedekat ini dengannya, ada gejolak yang meletup di dalam dada. Wajar saja, laki-laki ini tampan, penampilannya nyaris sempurna. Ia wangi, menawan, juga tak sengaja aku melihat sesuatu yang tak seharusnya aku lihat. Sepertinya memuaskan. Bertambah, iya, suamiku mengalami kecelakaan. Ia berkendara menggunakan motor orang lain. Karena kecelakaan itu, kami harus mengganti rugi kendaraan yang rusak. Dan kami meminjam uang ke rentenir. Bodoh. Menutupi hutang dengan hutang sama aja kau bunuh diri secara perlahan. Kau menyulitkan diri sendiri. Bagaimana rezekimu bisa lancar kalau kau sendiri sering menyulitkan orang lain? Menyulitkan orang lain? Iya, dengan menahan hak tetanggamu, apa itu bukan menyulitkan orang lain? Aku tak ada pilihan. Untuk itu aku sangat membutuhkan pekerjaan. Setidaknya berapapun upah yang ku dapat bisa sedikit demi sedikit membayar hutangku. Aku butuh teman bercinta, sebab sebagai pemuas hasratku. Seperti tadi, aku tak ingin bermain sendirian. Ucapnya yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Tapi, kulunasi semua hutangmu. Semua? Berapapun itu? Tanyaku kepada dia. Ya tentu. Baiklah, aku mau menuruti semua keinginanmu. Tetapi setelah semua hutangku terbayar. Laki-laki itu tertawarnya. Kemudian melipat kedua tangannya di depan dada. Sejurus kemudian ia menindai penampilanku lagi. Dari atas hingga bawah sampai aku merasa sangat risih. Ini terdengar seperti tawar-menawar ya. Kamu tadi bilang tak ingin menjual diri. Tapi yang barusan kau ucapkan itu hampir sama dengan wanita jalang di luar sana. Terserah, apapun penilaianmu, yang jelas aku butuh uang. Tangisku akhirnya pecah. Sudah terlanjur basah, aku lupakan semua rasa malu bahkan harga diriku sebagai seorang istri.